Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Ayu Angelina Lestari Serait. Saya salah satu guru di SMP swasta Sinar Harapan di Sumatera Utara. Nah, saya di sini sebagai peserta Pekan Teknologi Pendidikan. Dan saya akan menjelaskan sedikit materi matematika di kelas 7 SMP, yaitu tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di aritmatika sosial berikut. Yang pertama adalah harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Yang kedua, persentase untung rugi. Yang ketiga, rabat bruto, tara dan neto. Yang keempat, bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang kelima, bunga harian, bulanan dan tahunan. Namun, kita hanya akan membahas poin 1 dan poin 2 saja. Yang pertama, harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Di sini saya memberikan satu ilustrasi, yaitu seorang pedagang beras membeli beras dengan harga 5.000 per kilogram. Kemudian beras itu dijualnya dengan harga 5.750 per kilogram. Pada kegiatan jual beli ini dapat dikatakan bahwa harga pembeliannya adalah 5.000 per kilogram dan harga penjualannya adalah 5.750 per kilogram. Nah, apa itu harga pembelian dan harga penjualan? Harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli, dan harga penjualan adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Kapan seorang pedagang dikatakan untung dan kapan dikatakan rugi? Nah, seorang pedagang dikatakan untung apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga lebih dari harga pembelian. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus untuk mencari untung adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Dan seorang pedagang dikatakan rugi apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga kurang dari harga pembelian. Maka untuk mencari rugi adalah harga pembelian dikurang harga penjualan. Kita masuk ke contoh pertama. Seorang pedagang buah-buahan membeli buah rambutan dengan harga 2.750 per kilogram. Selanjutnya pedagang itu menjualnya dengan harga 3.000 per kilogram. Apakah pedagang itu memperoleh untung atau rugi? Dan berapa besar untung atau rugi pedagang tersebut? Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Dapat kita ketahui bahwa harga pembelian buah rambutan tersebut adalah 2.750 per kilogram dan pedagang tersebut menjual dengan harga 3.000 per kilogram. Nah, dapat kita ketahui bahwa harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Otomatis pedagang tersebut mengalami untung. Nah, untuk menjawab soal yang A, apakah pedagang itu memperoleh untung atau rugi? Maka pedagang itu memperoleh untung. Dan berapa besar untung pedagang tersebut? Kita tinggal masukkan rumus untuk mencari untung, yaitu harga penjualan dikurang harga pembelian. Rp3.000 dikurang Rp2.750 sama dengan Rp250. Jadi besarnya untung yang diperoleh pedagang adalah Rp250. Contoh yang kedua. Jastra membeli sebuah laptop bekas dengan harga Rp2.500.000. Setelah dipakainya selama 7 bulan, laptop tersebut mengalami kerusakan. Biaya memperbaiki laptop tersebut adalah Rp1.150.000. Setelah diperbaiki, Jastra pun menjual laptopnya dengan harga Rp3 juta. Tentukan besar kerugian yang dialami Jastra. Kita masuk ke penyelesaiannya. Jastra membeli laptop dengan harga Rp2.500.000.
setelah dipakainya 7 bulan, laptop tersebut mengalami kerusakan dan Jastra pun memperbaikinya dengan biaya Rp1.150.000. Otomatis biaya Jastra memperbaiki laptop tersebut masuk ke sebagai modal Jastra membeli laptop bekas tersebut. Maka kita mencari modal keseluruhan Jastra membeli laptop bekas tersebut, yaitu 2.500.000 ditambah 1.150.000 sama dengan 3.650.000. Maka modal Jastra membeli laptop tersebut adalah 3.650.000. Dan harga penjualan laptop bekas tersebut adalah 3 juta rupiah. Karena harga penjualan lebih rendah dari modal, maka Jastra mengalami kerugian. Berapa besar kerugian yang dialami Jastra? Kita tinggal masukkan rumus untuk mencari rugi. Harga pembelian dikurang harga penjualan. 3.650.000 dikurang 3 juta. Maka hasilnya adalah Rp650.000. Jadi, besarnya kerugian yang dialami Jastra adalah Rp650.000. Menghitung harga penjualan. Jika memperoleh untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus untuk mencari harga penjualan adalah harga pembelian ditambah untung. Kita masuk ke contohnya. Harga pembelian sebuah handphone sama dengan Rp1.500.000. Agar memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000, berapakah harga penjualannya? Nah, harga pembeliannya tadi adalah Rp1.500.000. Untungnya adalah Rp150.000. Karena memperoleh untung, maka harga penjualan harus lebih tinggi daripada harga pembelian. Sehingga harga penjualan sama dengan harga pembelian tambah untung. Rp1.500.000 ditambah Rp150.000 sama dengan Rp1.650.000. Jadi, untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000, maka harga jualnya adalah Rp1.650.000. Jika mengalami rugi, maka harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian, sehingga rumus untuk mencari harga penjualan di saat rugi adalah harga pembelian dikurang rugi. Kita masuk ke contohnya. Harga beli 2 lusin buku tulis adalah Rp48.000. Setelah dijual, ternyata pedagang mengalami kerugian sebesar Rp500 tiap buku. Tentukan harga penjualan setiap buku. Kita masuk ke penyelesaiannya. 1 lusin itu berisi 12 buah. Nah, kalau dia 2 lusin, tinggal kita kalikan. 12 dikali 2 sama dengan 24 buah. Karena harga 2 lusin buah buku tulis tersebut adalah Rp48.000, maka kita mencari harga 1 buah buku tulis tersebut, yaitu dengan membagikan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Rp48.000 dibagi 24 buah sama dengan Rp2.000. Maka harga beli 1 buah buku tulis tersebut adalah Rp2.000. Nah, pedagang itu menjualnya dan mengalami kerugian sebesar Rp500. Karena rugi, maka harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian, sehingga harga penjualan 1 buah buku tulis tersebut adalah harga pembelian dikurang rugi. 2.000 dikurang 500 sama dengan Rp1.500. Jadi, harga penjualan 1 buah buku tulis sebesar Rp1.500.
Menghitung harga pembelian. Jika memperoleh untung, maka harga pembelian lebih murah daripada harga penjualan, sehingga harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Kita masuk ke soalnya. Seorang pedagang membeli telur ayam sebanyak 60 butir. Kemudian telur itu dijual dengan harga seluruhnya Rp120.000. Jika dari hasil penjualan tersebut ternyata diperoleh untung sebesar Rp250 per butir, tentukan harga pembelian seluruhnya. Kita masuk ke penyelesaian. Harga penjualan seluruhnya adalah Rp120.000. Nah, untung keseluruhannya adalah 60 butir dikali Rp250, karena satu butir untungnya adalah Rp250. Kalau dia 60 butir, untungnya adalah Rp15.000. Karena untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga harga pembelian seluruhnya sama dengan harga jual dikurang untung. Rp120.000 dikurang Rp15.000 sama dengan Rp105.000. Jadi, harga pembelian seluruhnya sebesar Rp105.000. Jika mengalami rugi, berarti harga pembelian lebih mahal dari harga penjualan, sehingga dapat dikatakan bahwa harga pembelian sama dengan harga penjualan tambah rugi. Contohnya, seorang pedagang menjual satu kodi kain dengan harga Rp800.000. Ternyata ia mengalami kerugian sebesar 1.000 per lembar. Tentukan harga pembelian per lembar kain. Penyelesaian. Ingat, satu kodi isinya adalah 20 buah. Harga penjualan satu kain sama dengan 800.000 dibagi 20. Karena satu kodi itu harganya 800.000 dan satu kodi isinya 20 buah, maka kita bagikan 800.000 dibagi 20 sama dengan Rp40.000. Rugi setiap kain katanya 1.000 rupiah. Karena rugi, maka harga pembelian lebih tinggi dari harga penjualan. Harga pembelian satu kain sama dengan harga jual ditambah rugi, sama dengan Rp40.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp41.000. Jadi, harga pembelian satu kain sebesar Rp41.000. Nah, kita masuk ke persentase untung dan ruginya. Menentukan persentase untung rugi. Persen artinya per 100. Persen ditulis dalam bentuk per P persen dengan P bilangan real. Dalam perdagangan, besar untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Contoh, harga pembelian sama dengan 100 kali 8.000, maka hasilnya adalah 800.000. Harga penjualannya adalah 840.000. Harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka mengalami untung. Untungnya adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. 840.000 dikurang 800.000 sama dengan Rp40.000. Nah, menentukan harga jual dan beli jika untung dan rugi diketahui. Jika persentase untung atau rugi diketahui, dapat dihitung harga beli atau harga jualnya. Telah diketahui bahwa untung atau laba sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian, maka harga penjualan sama dengan harga pembelian tambah untung. Dan kalau harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Telah diketahui pula bahwa rugi harga pembelian dikurang harga penjualan,
Maka harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi, dan harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Itulah rumusnya kalau diketahui untung dan rugi. Catatan, dalam bentuk persen, harga beli dapat dianggap sebagai modal 100%. Menentukan harga jual dan beli jika untung dan rugi diketahui. Contoh, seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga Rp318.000 dan mendapat untung 6% dari harga beli. Tentukan harga beli barang tersebut. Nah, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Harga penjualannya tadi adalah Rp318.000, sama dengan harga pembelian ditambah 6% dari harga pembelian. Maka 100% harga pembelian ditambah 6% harga pembelian menjadi 100% ditambah 6% harga pembelian, maka 106/100 kali harga pembelian. Maka harga pembeliannya adalah 318.000 dibagi 106/100. Sama dengan kita balikkan menjadi kali agar bisa diselesaikan. 318.000 dikali 100/106. Maka hasilnya adalah Rp300.000. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam.